Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menayangkan video roleplay mengenai materi 6 sasaran keselamatan pasien. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya perawat Nadine yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, Mbak benar ya yang barusan masuk ke ruang rawat ini? Baik, kalau begitu saya akan melakukan identifikasi dan pemasangan dalam identitas kepada Mbak. Nah, bisa Mbak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Mutia Safwa, tanggal lahirnya 2 Desember 2006. Saya cocokkan dengan data pasiennya ya. Mbak Mutia Safwa, tanggal lahirnya 2 Desember 2006. Benar ya? Iya benar, Sus. Baik, kalau begitu karena sudah benar saya akan memasangkan dalam identitas ya Mbak. Setiap pasien yang akan rawat inap, maka akan dipasangkan gelang identitas, di mana gelang warna biru untuk laki-laki, gelang warna merah muda untuk perempuan, gelang warna merah untuk pasien yang memiliki alergi terhadap obat atau makanan, gelang warna kuning untuk pasien dengan resiko tinggi untuk terjatuh, gelang warna ungu menandakan bahwa pasien telah mendapat persetujuan baik secara pribadi atau keluarga menolak resusitasi jantung atau DNR. Gelang warna abu ditetapkan oleh petugas medis ketika melibatkan banyak pasien. Gelang warna hijau menandakan kondisi khusus pasien. Nah, jadi gelang identitas ini berisi nama, kemudian ada tanggal lahir dan juga nomor rekam medis. Selama dirawat jangan dilepas ya Mbak. Saya cek lagi ya, Mbak Mutia Safwa 2 Desember 2006, benar ya? Jangan dilepas ya Mbak selama di ruang rawat ini. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Baik, kalau begitu cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih ya. Selamat siang dok, saya perawat Nadine dari ruang perawatan. Apakah dokter berkenan menerima laporan pasien? Iya, silakan. Baik dok, saya mau melaporkan pasien atas nama Mutia Safwa, tanggal lahir 2 Desember 2006. Saat ini pasien mengalami kadar gula darah tinggi yaitu 320 mg/dl, disertai keluhan lemas, sering haus, dan sering buang air kecil. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan sudah dirawat sejak kemarin. Sebelumnya pasien mendapatkan terapi obat anti diabetik oral, namun kadar gula darah masih belum terkontrol dengan baik. Saat ini pasien tampak lemah, mukosa mulut kering, dan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu menunjukkan hiperglikemia. Tanda vital pasien batas normal, namun kondisi umur pasien tampak menurun. Kami merekomendasikan pemberian terapi insulin untuk membantu menurunkan kadar gula darah pasien serta evaluasi terapi sebelumnya. Mohon instruksi dokter selanjutnya. Baik, terima kasih laporannya. Silakan berikan insulin rapid acting sebanyak 6 unit melalui resep diberikan 15 menit sebelum makan. Lalu lakukan monitoring gula darah sebelum makan dan sebelum tidur 4 kali dalam sehari. Bila gula darah masih di atas target, sesuaikan dosis menggunakan sliding scale insulin. Baik dok, insulin akan segera diberikan dengan pasien dan akan dimonitor ya dok. Baik dok, terima kasih. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif, yang bertujuan memberikan kemudahan dalam memberikan pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan yang disampaikan, sehingga pesan tersampaikan dengan jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Komunikasi efektif dapat dilakukan antara dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, apoteker dengan dokter, apoteker dengan perawat, dokter dengan ahli gizi, serta antar sesama perawat. Perawat Salwa, tolong bantu saya double check obat ini ya. Baik, kita cek bersama. Pada sasaran keselamatan pasien yang ketiga, perawat harus melakukan prosedur double check pemberian obat high alert melibatkan pengecekan minimal 2 orang untuk mencegah kesalahan pemberian obat berbahaya. Proses ini melibatkan pengecekan 7 benar.
Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, benar dokumentasi, dan benar informasi. Nama pasien, Nama pasien Mutia Safwa, tanggal lahirnya 2 Desember 2006. nama obat, Nama obatnya insulin rapid acting. dosis dan cara pemberiannya, Dosisnya 6 unit melalui rute sukutan. Diberikan 15 menit sebelum makan. baik, sudah sesuai, aman untuk diberikan kepada pasien. Baik, terima kasih ya suster. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nadine yang ditulis pada pagi hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Namanya Mutia Safwa, tanggal lahirnya 2 Desember 2006. Benar ya Ibu. Nah, hari ini kita ada jadwal pemberian insulin ya Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya kasih insulin? Saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah tingkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Adapun obat yang perlu diwaspadai, yang pertama high alert medication, yaitu obat yang beresiko tinggi menimbulkan kesalahan serius dan dapat berdampak bagi pasien. Yang kedua ada elektrolit konsentrat seperti kalium klorida dengan konsentrasi tinggi, natrium klorida dengan konsentrasi di atas 0,9%, serta magnesium sulfat dengan konsentrasi tinggi. Lalu yang ketiga ada obat dengan nama atau tampilan yang mirip, dikenal sebagai norum, nama obat rupa dan ucapan mirip, atau LASA, look alike, sound alike, yang sering menjadi penyebab kekeliruan dalam pemberian obat. Misi ya Bu, saya angkat bajunya. Sudah selesai ya Bu tindakannya. Misi. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, kalau begitu terima kasih Bu. Selamat istirahat.